Oke, kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya agak berat juga di saya ya. Ini saya pun loading banget nih. Apa namanya tuh, kameranya pun loading. Nah, apalah. Aman. Pin yourself to your main screen. Kayaknya saya koneksinya lagi jelek nih kayaknya. Iya Pak, nge-freeze Pak. Jelek banget ya, nggak apalah. Sini cuman kelihatan pantainya aja, Pak. Berarti sebenarnya kalian ngomong sama siapa ya? Sama hantu mungkin ya. Oke, kita mulai saja ya. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang array atau lari. Nah, sebenarnya saya ada satu mahasiswa yang menggunakan array di kelas kalian saat mengerjakan soal UTS yang kemarin. Satu orang nih yang pakai array. Nah, gokil nih, ada yang udah pakai array, berarti dia udah mulai belajar sendiri seperti itu. Itu bagus, seperti itu. Dan untuk ujian, kira-kira bisa nggak kalian kemarin? Lumayan bingung. Mantap, Pak. Mantap. Karena kalau saya lihat di sini, yang karena saya udah periksa nih, ada yang cukup hebat. Cukup hebatnya adalah dalam waktu 11 menit dia menyelesaikan soalnya. Karena gimana caranya ngetik ngebuka aplikasi udah lumayan. Nah, saya bingung nih, kok bisa 11 menit menyelesaikan soalnya. Nah, itu gokil nih. Perlu dipertanyakan wajib, kenapa ya? Walaupun koneksinya mati, sebenarnya counter dari waktu di LMS itu tetap berjalan. Itu karena saya udah pernah cobain, saya cobain dimatikan, maksudnya asumsi koneksi mati, itu counter tetap berjalan. Seperti itu. Makanya kan kenapa saya beli waktu 1 jam 30 menit, sebenarnya itu dikasih waktu lebih, harusnya 70 menit. Nah, kalau 70 menit kan 1 jam 10 menit harusnya. Ya, saya asumsikan mungkin kalau ada yang gangguan-gangguan seperti itu harus login lagi, masih masuk. Tapi ternyata di sini saya lihat standar, cuma ada yang 30 menit, ada yang, nah ini yang cukup takjub itu adalah yang 11 menit. Ini hebat sekali nih, dalam waktu 11 menit. Gitu. Ya, saya terserah kalian ya, mau bagaimana caranya, atau mungkin ada yang menjadi server di sini ya. Karena saya lihat juga ada beberapa yang sama hasilnya. Kenapa saya bilang asumsikan ada server? Karena ini sampai komentarnya pun sama gitu. Kalau misalnya untuk apa ya namanya, untuk variabel sama mungkin masih saya maklumi lah. Karena mungkin kan nilai mahasiswa ya, semua juga pasti nilai mahasiswa. Namun kalau sampai komentarnya, initial state dan final state-nya sama kan lucu. Gitu. Dan adalah saya akan abaikan hal itu. Kalau dari sisi nilai udah bagus semuanya. Rata-rata kalau saya lihat di LMS di sini, ini karena loading ya, loading banget. Ya, kalian udah cukup tinggi. Ini rata-ratanya di 78. Gitu ya. Rata-rata loh ya, rata-rata 78. Berarti kan ada yang kecil, ada yang gede nih. Karena di sini kenapa bisa tinggi? Karena di sini saya lihat ada sekitar 20 orang di sini yang nilainya lebih dari 80. Alhamdulillah. Nah, sisanya di bawah gitu. Ini kan ada 52 ya, 52 orang yang ikut ujian. Dari 53 mahasiswa berarti 1 orang yang nggak hadir. Dan itu pun kemarin udah konfirmasi sakit ternyata ya, Mia Aisyah ya. Ada nggak sini orangnya? Nggak tahu Pak. Ada nggak Mia Aisyah? Hadir. Ada ya. Nanti pas di pertemuan terakhir jangan keluar ya. Iya Pak. Oke, kita masuk saja ke materinya. Oke ya. Nanti kita akan bahas apa namanya itu jawaban dari UTS-nya. Oke, kita saksikan dulu nih. Pak, mau izin bertanya, Pak? Ya, ini. Gimana? Ini untuk yang kelompok buat proyek UAS gimana, Pak? Nah, itu nanti dijelaskan di minggu ini juga setelah beres. Tenang masih. Udah kelihatan screen-nya?
Kelihatan, Pak? Kelihatan ya? Udah, Pak. Nah, Udah kelihatan. ini kalau kalian lihat ini ada grafik ya. Ini grafik dari perolehan UTS kalian. Jadi saya sudah periksa UTS-nya karena kan sebenarnya dengan LMS ini kita dibantu nih dosen-dosen. Untuk PG, untuk jawaban-jawaban PG itu udah otomatis diperiksa sama LMS. Yang tidak bisa diperiksa oleh LMS adalah jawaban esai. Nah, jadi untuk esai saya yang nulis, makanya akhirnya apa? Imbasnya ke kalian tidak akan muncul grade ya. Grade-nya pasti 0 ya harusnya di kalian. Karena ada soal esai, di mana soal esai itu harus diperiksa manual oleh dosennya. Nah, di sini grafiknya tinggi-tinggi nih. Bukan atau 85 gitu kan ya. Ini dibandingkan kelas yang lain tuh rata-ratanya di 50. Hidup ya. Karena banyak yang 60, yang kecilnya juga banyak. Akhirnya munculnya di rata-rata di 50. Ini cukup tinggi grafiknya. 8 yang ini 3, 6 yang 100. Ada 6 orang yang 100. Nah, makan akhirnya rata-ratanya cukup tinggi di sini karena ya di sini kita lihat berdasarkan grafik saja ini udah cukup tinggi nih. Dari nilai yang 75 sampai 100. Hingga ini ke bawah akhirnya. Cuman ada beberapa yang ini harus berjuang lagi nih 5 orang. Karena nilainya di rentang 55 sampai 60. Ini satu orang nih 35. Kenapa bisa 35? Dia yang PG-nya banyak yang tidak dijawab seperti itu. Dan juga untuk esainya juga hanya satu yang dijawab. Jadi ya otomatis ya, soal satu aja kalau betul semua, maaf, esai saja kalau betul yang satu betul itu kan 25. Cuma dapat 25. Sedangkan ini di rentang 35 sampai 40 berarti kan dia hanya PG-nya pun nggak betul juga yang dia isi. Kita masuk ke materi dulu sebelum kita bahas ujiannya, jawaban ujiannya ya. Sip, kita mulai. Nah, materi minggu ini kita akan membahas larik atau array seperti ini. Nah kita masuk dulu ke definisinya. Larik atau array ini adalah struktur data yang menyimpan kumpulan elemen yang bertipe sama. Setiap elemen diakses langsung melalui indeksnya. Indeks larik haruslah tipe data yang menyatakan keterurutan, misalnya integer ataupun karakter. Sebuah larik yang bernama A dengan 8 buah elemen dapat dibayangkan secara logik sebagai sekumpulan kotak yang terurut. Tiap kotak pada larik tersebut diberi indeksnya 1 sampai 8 contohnya. Setiap elemen di larik ditulis dengan notasi A indeks 1, indeks kedua sampai indeks 8. Contohnya gini nih. Misalnya kalau kita mendefinisikan variabel biasa, lihat ya pen dulu. Nah ini, kalau kita definisikan variabel biasa, biasanya gini ya. Variabel A seperti ini, lalu dia adalah integer. Seperti ini. A integer. Seperti ini. Nah, kalau array, kita mendefinisikan A, dia adalah array integer. Seperti ini. Nah, di memori, secara harfiahnya, kalau misalnya kita ini array 8 ya, 8 misalnya contohnya. Nah, saat kita mendefinisikan variabel A di sini sebagai variabel biasa, berarti A dia memesan satu kotak kosong untuk kita olah. Nah, kalau array, kalau kita pesan 8, berarti dia akan ada variabel A secara memori ya. Dia akan ada 8 kotak kosong yang dapat kita isi sebuah nilai. Namun ya sama seperti variabel biasa, dia hanya bisa dimasukkan oleh tipe integer. Berarti hanya angka ya, 1 sampai 9 bilangannya ya. Jadi 19 atau 20 terus 0 sampai 9. Ini pun sama. Namun jumlahnya lebih banyak. Ini bisa menampung 8 nilai. Nah, manfaatnya apa? Misalnya gini, saat kalian mengolah data nilai di soal yang kemarin nih. Nah, A yang pertama kita masukkan nilainya adalah 8. Kita proses, berikutnya kita masukkan lagi A nilainya 10. Nah, saat kita akses A di bawah, outputkan A. Dia tidak akan bernilai 8, tapi bernilai yang hasil yang terakhirnya, yaitu 10.
Karena kan ini cuma satu kotak ya. Kalau kita isi 8, lalu berikutnya kita ubah lagi diisi 10, yang 8-nya akan dihapus, dimasukkan isi 10. Nah, kalau array, kita bisa menggunakan indeks di sini. Jadi kita bisa masukkan indeks pertama adalah 8 misalnya. Indeks yang kedua, yang kedua itu 10. Nah, saat mengaksesnya kita tidak bisa outputkan A, tidak seperti itu. Tapi A, lalu indeks yang keberapa yang akan kita tampilkan? Indeks pertama kah atau indeks yang kedua? Kalau indeks yang pertama kita akses, dia akan menampilkan 8. Kalau indeks yang kedua, dia akan menampilkan 10. Jadi nilai 8 ya tetap bisa kita akses. Sedangkan kalau variabel biasa, karena hanya satu kotak, kita tidak bisa mengakses sebelumnya, yang 8 ini. Kita hanya bisa, oh A ini sudah berubah jadi 10 sekarang. Nah, kalau di array, kita bisa memanfaatkan indeks di sini. Kita bisa isi yang pertama ada 8, yang kedua adalah 10, indeks kedua. Sehingga saat kita mau mengakses yang 8-nya tetap akan ada. Dia ada di indeks atau di kotak yang pertama. Kalau yang 10 ada di kotak yang kedua. Kalau variabel biasa ya satu kotak. Seperti itu. Ini ya, jadi perbedaan array, sebuah variabel yang kita definisikan sebagai array dan sebuah variabel biasa. Kalau variabel biasa satu kotak, kalau array bisa memesan banyak kotak untuk kita isi nilai. Tapi ingat bahwa array ini adalah elemennya atau nilai-nilainya harus bertipe sama. Jadi walaupun kotaknya banyak, nggak bisa kita di sini isinya integer, yang kedua itu string, itu nggak bisa. Seperti itu. Harus bertipe yang sama. Pengaksesannya tadi melalui indeksnya. Seperti itu. Jadi bukan cuma variabel A, tapi langsung A lalu indeksnya yang mau kita akses. Seperti itu ya. Nah, pendeklarasian larik atau pendeklarasian array. Kita tahu adalah larik atau array ini adalah struktur data yang statis. Artinya, elemen larik harus sudah diketahui sebelum program dieksekusi. Jumlah elemen larik tidak dapat diubah, ditambah, ataupun dikurangi selama pelaksanaan program. Mendeklarasikan larik di dalam bagian deklarasi, jadi saat kita mendeklarasikan variabel sebagai larik, itu secara otomatis kita memesan berapa banyak elemen larik. Jadi berapa kotak yang kita pesan itu sudah kita definisikan pada bagian deklarasi atau variabel lah ya. Var array berapa kotak nih kita pesan nih? 8. Dan juga selain kita memesan kotaknya, kita memesan juga tipenya. Jadi saat kita mendefinisikan variabel A, dia itu adalah array sebanyak 8 elemen, 8 kotak ya, asumsinya. Dia adalah integer. Maka saat kita compile and run, dia ini otomatis langsung dipesan. Dimasukkan ke memori, tolong dong siapkan 8 kotak kosong yang akan diisikan elemen integer. Contohnya seperti itulah. Jadi kita pesan 8 kotak kosong yang bertipe integer. Seperti itu. Jadi tidak saat aplikasi di-compile atau berjalan, ini tidak bisa dirubah-rubah. 8 kotak ini dan tipenya adalah integer. Tidak bisa dirubah. Gitu ya. Ini saat mendeklarasikan larik, kita otomatis memesan berapa kotaknya atau berapa panjang elemennya, dan juga kita memesan tipe elemennya. Jadi mendefinisikan banyak elemen larik dan juga mendefinisikan tipe data dari elemen lariknya. Seperti itu. Nah, macam-macam pendeklarasiannya ada 3 di sini. Ada yang sebagai peubah, ada yang sebagai tipe bentukan, ada yang kita buat ukurannya sebagai sebuah konstanta. Contoh yang pertama, kita lakukan dia sebagai peubah di sini. Biasanya kalau kita menggunakan peubah atau variabel di sini, misalnya gini nih, nama mahasiswa, dia adalah string. Ini kan biasanya kita gini ya, kalau kita definisikan di Pascal-nya, nama mahasiswa string. Berarti kita memesan sebuah variabel dengan nama mahasiswa yang dapat dimasukkan string atau karakter. Nah, kalau di sini kita definisikan array dulu nih. Array 1 sampai dengan 12 of string. Ini cara mendefinisikan atau mendeklarasikan
array. Jadi nama variabelnya, lalu array, lalu elemennya atau kotak yang akan kita pesan, lalu tipe datanya. Ini yang harus didefinisikan pertama kali. Sehingga kalau kita baca di sini, nama mahasiswa, dia adalah array sebanyak 1 sampai 12. Artinya berapa kotak nih yang kita pesan? 12, Pak. 12 ya. Kita pesan 12 kotak kosong. Yang setiap kotaknya dapat kita masukkan karakter string. Karakter ya. Kita bisa masukkan karakter mau A sampai dengan Z. Kita bisa masukkan karakter string. Nah, yang kedua nih, kita masukkan nilai ujian. Dia array 0 sampai 74. Berarti berapa kotak yang dipesan? 74. 75. Nah, 75. yang benar adalah 75. Lihat awalannya. 1 dan 0. Jadi kita akan memesan array 1 sampai 12 untuk nama mahasiswa. Lalu yang kedua, untuk nilai ujian, kita pesan kotaknya dari 0 sampai 74. Jadi ini tuh indeksnya ya. Indeks ke 0 sampai dengan 74. Berarti kan kita memesan 75. 75 kotak kosong. Yang dapat kita isikan setiap kotaknya adalah untuk bilangan real. Bilangan desimal, pecahan desimal. Gitu. Nah, biasanya array ini didefinisikan dengan 0 diawalinya atau dengan 1. Namun umumnya di bahasa pemrograman lain itu biasanya dari 0 biasanya. Makanya kalau di Pascal ini bisa berapa aja. Ini kan dimulainya ya. Berarti nanti pas kita akses, kita masukkan datanya, berarti kan nama mahasiswa indeks ke 1. Karena dimulainya dari 1. Kalau misalnya kita pesannya dari 0, berarti indeks nama mahasiswa indeks ke 0. Seperti itu. Nah, ini untuk sebagai pengubah. Gitu ya. Nah, yang kedua, sebagai tipe data bentukan. Nah, di sini array-nya kita masukkan dia sebagai tipe data bentukan. Sebagai larik integer, contohnya seperti ini. Tipe larik integer, array, ini sama ya pendeklarasiannya. Jadi array, lalu panjang kotaknya atau panjang elemennya, pesan, dia bertipe integer. Nah, saat kita buat peubahnya atau variabelnya, ini kita tidak perlu lagi mendefinisikan array 1 sampai 100 of integer. Kita langsung mengacu kepada tipe data bentukannya. Ini tipe data bentukan ya. Nah, secara tidak langsung, apapun perubah atau variabel yang kita definisikan dengan tipe data bentukan ini, dia merupakan array. Seperti ini ya. Mau yang B, tarik integer, itu juga sama. Sama saja seperti kita mendefinisikan array 1 sampai 100 of integer. Dan seterusnya. Ini sebagai tipe data bentukan. Manfaatannya bagaimana? Bisa saja kita membuat beberapa variabel, gitu ya, beberapa variabel seperti ini, dan dia itu mau variabelnya ada di dalam prosedur, mau variabelnya di luar prosedur, di program utama, kita pengen dia tuh adalah array dengan kotaknya 100 dan tipe datanya yang dapat dimasukkan integer, sehingga akhirnya tidak perlu lagi mendefinisikan setiap variabelnya, nggak perlu didefinisikan lagi array-nya. Manfaatnya gimana? Kalau misalnya kita pengen mengubah semuanya, kita tidak perlu lagi mengubah satu persatu variabelnya. Kita hanya cukup merubah tipe datanya. Misalnya apa? 100 kotak ini kok kurang, saya pengen 200. Nah, tinggal rubah aja di sini 200-nya. 200. Sehingga semua variabel-variabel yang menggunakan tipe larik integer, dia akan memiliki 200 kotak kosong yang bisa kita masukkan sebagai integer. Itu contoh pemanfaatannya. Gitu ya. Nah, yang ketiga, kita definisikan ukurannya. Nah, ini ukuran di sini nih. Ukurannya yang kita masukkan. Jadi kotaknya yang kita masukkan nih sebagai sebuah konstanta. Nah, ini sama saja. Yang membedakan hanya di sininya saja nih. Kita pesan 1 sampai dengan nmax atau 100. Nah, pemanfaatannya bagaimana kalau kita mendefinisikan ukuran lariknya sebagai sebuah konstanta. Nah, di sini pemanfaatannya bisa saja seperti ini. Kita bikin tipe larik integer, array 1 sampai dengan nmax of integer.
Yang kedua, kita buat lagi tipe data bentukan, misalnya tipe larik integer array 1 sampai dengan nmax of string misalnya. Atau kita buat lagi di sini variabel A array gitu ya, misalnya, atau variabel B ya. Variabel B array 1 sampai dengan nmax di sini ya, of char misalnya. Nah, pemanfaatannya, jadi kalau misalnya ternyata kita pengen mengubah hanya panjang dari kotaknya saja, kita tidak perlu lagi mendefinisikan setiap di variabel-variabel yang berisi kotak-kotak ini. Kita bisa saja hanya mengubah ini dari konstantanya, sehingga setiap array yang membutuhkan kotak sebanyak nmax ini tidak perlu kita rubah semuanya, hanya cukup dirubah di konstantanya saja. 200 berarti mau dia integer, mau dia char, mau dia string, menggunakan array 1 sampai nmax, dia akan berubah. Nah, kalau ini mah kan hanya jika dia tipenya array 1 sampai 100 of integer. Apapun variabel dengan tipe yang seperti ini, like integer, dia akan seperti ini, array 1 sampai 100 of integer. Nah, kalau ini mau yang of integer, of char, mau of string, kalau ini kotak yang menggunakan nmax ini, berarti dia panjangnya atau panjang elemennya sebanyak nmax-nya ini, pendefinisian dari konstantanya. Seperti itu ya. Nah, dari sini ada yang ditanya ini ya, sampai sini dulu nih. Dalam pendeklarasian larik atau array-nya. Jadi bisa tiga tipe pendeklarasian seperti ini. Walaupun semuanya juga sama-sama saja mengarahnya ke sini. Yang pasti adalah kita mendefinisikan kotaknya dulu, lalu tipe datanya. Seperti itu. Kalau yang tanyakan sampai di sini, sebelum kita lanjut. Pak mau nanya Pak. Ya, silakan. Ini teh jadi fungsi dari larik atau array ini teh sebagai pembatas atau baris? Batas. Nggak ada. Larik itu nggak ada batas. Batasnya tetap ada di memori. Nanti akan dijelaskan nih. Akan dipraktekkan. Yang batas itu, yang bedanya larik ini kan, kenapa ada variabel yang disebut array. Kenapa ada variabel biasa? Tadi kan sudah jelasin ya. Kalau variabel biasa kita tuh hanya memesan satu kotak. Jadi saat kita mau menyimpan banyak nilai seperti itu, nggak bisa pakai variabel biasa. Contohnya tadi ya, kita mau menyimpan lah ya, bukan berarti kan kalau yang kita lakukan kemarin-kemarin kita tuh nggak menyimpan sama sekali. Kita memproses. Jadi hasilnya ditampilkan, hasil tampilkan. Tapi kalau misalnya terjadi banyak perubahan, nah kita pengen kayak nilai nih, nilai mahasiswa pertama 80, mahasiswa kedua 100, mahasiswa ketiga 800. Saat kita berikan dia itu nama variabelnya adalah nilai mahasiswa. Nah, pas kita write line output kan nilai mahasiswa di paling bawah ya. Setelah, jadi nggak pakai mau pakai for ataupun tidak pun di luar dari itunya. Jadi bukan yang proses output nggak kayak gitu. Proses dulu, langsung output kan terakhir. Itu biasanya atau harusnya itu akan berisi nilai terakhir. Nah, kalau di array kita bisa manfaatkan indeks kotaknya itu. Jadi kita kalau mau si mahasiswanya itu nilainya disimpan semuanya, nah itu bisa menggunakan indeks. Jadi kita bisa mengakses nih. Jadi kita proses dulu nih indeks nilai mahasiswa pertama 80, mahasiswa kedua 100, mahasiswa ketiga 70 misalnya. Nah, pas kita akses, outputkan nilai mahasiswa kedua, itu bisa. Tapi kalau misalnya menggunakan variabel biasa itu nggak akan bisa. Dia akan berisi nilai mahasiswa yang ketiga saja, itu 70. Seperti itu pemanfaatannya. Nanti juga ini adalah cikal bakalnya dari database file seperti itu. Jadi kalau array itu kan disimpannya di memori, atau array itu disimpan di memori. Kalau file atau database itu disimpannya di hard disk. Di mana kalau bedanya ya, kalau array itu kalau kita programnya berjalan, itu apa namanya tuh variabelnya akan terus ada disimpan, nilai-nilainya akan disimpan. Pas aplikasi di close, dihilang. Nah kalau file itu nggak seperti itu kan, kalau disimpan di hard disk itu saat diproses dia jalan, disimpan, pas programnya dikeluarkan, dibuka lagi, filenya akan tetap ada seperti itu. Nilai-nilainya akan tetap tersimpan karena penyimpanannya disimpan di hard disk. Kalau array disimpannya di memori. Seperti itu. Oke? Ada lagi yang Oke tanyakan? Pak, terima kasih. Oke.
Bagus. Ada lagi yang tanyakan? Apa kita lanjut? Bagaimana? Lanjut? Lanjut ya. Oke, lanjut dulu aja. Nah, pemrosesan larik atau array. Nah, kita tahu elemen larik tersusun di memori secara beruntun atau sekuensial. Karena itu, elemennya diproses secara beruntun melalui indeksnya yang terurut. Memproses larik artinya mengunjungi setiap elemen larik dan memanipulasi nilai di dalamnya. Nah, ini kita lihat ya. Kita buat sebuah algoritma untuk pemrosesan larik. Nah, di sini saya menggunakan yang ketiga. Kita gunakan konstanta dan gunakan tipe data bentukan. Ya, di mana variabel A di sini dia adalah larik integer atau dari tipe data bentukannya. Berarti sama aja seperti kita mendefinisikan array. Di sini sama aja kan gini ya. Kita mendefinisikan array 1 sampai dengan 100 of integer. Banyak banget ya. Of integer. Seperti ini. Sama seperti itu kan. Lalu i integer ini untuk membantu di bagian perulangannya. Nah, algoritmanya kita gunakan for di sini contohnya. For i sama dengan 1 sampai dengan nmax. Berarti kita asumsikan nmax ini adalah 100 ini. Berarti kita akan memproses 100 kotaknya menggunakan perulangan. Di sini kita prosesnya dalam perulangannya. Nah, boleh nggak Pak tanpa perulangan? Boleh-boleh aja. Kita kan yang penting adalah kita proses indeksnya. Berarti kita gini, misalnya kita mau memasukkan nilai pada indeks kedua. Berarti kita katakan A, indeks kedua. Seperti itu. Kalau pakai perulangan kan berarti dari 1 sampai dengan nmax-nya. Bisa berarti A1, A2, A3. Tapi kalau kita hanya pengen ngisi A2, bisa nggak Pak? Bisa. Nanti akan dipraktekkan. Gitu ya. Oke. Nah, berikutnya ada yang namanya ukuran efektif larik. Nah, di pertama kita minta kepada memori siapkan 100 kotak kosong yang akan diisi nilai. Seperti itu ya. Nah, tapi mungkin saja tidak semuanya akan kita isi langsung saat itu juga. Bisa saja kita hanya mengisi 30 kotak dulu. 30 elemen dulu yang kita isi. Nah, 100 elemen ini itu adalah namanya ukuran dari array. Ukuran arraynya berapa? 100. Tapi ukuran efektifnya itu adalah 30. Ini beda ya. Jadi panjang elemennya 100. Tapi panjang efektifnya adalah 30. Karena hanya 30 kotak yang berisi nilai. Seperti itu ya. Ini ada yang namanya. Jadi kita minta 100 elemen, tapi panjang efektifnya itu hanya 30. Itu. Ini hanya apa namanya itu penjelasan saja. Jadi ada yang disebut panjang array atau panjang larik, ada yang disebut ukuran efektif larik. Jadi ada ukuran array, ada yang disebut ukuran efektif. Dimana ukuran efektif itu kotak-kotak yang atau elemen-elemen yang berisi nilainya. Sedangkan ukuran larik itu berarti panjang yang kita pesannya. Jadi kita pesan 100 berarti panjang lariknya atau ukuran lariknya 100. Tapi panjang efektifnya karena hanya 30 yang kita isi, 30 kotak atau 30 elemen, berarti ukuran efektifnya adalah 30. Jadi kalau ditanya, ini lariknya berapa panjangnya? 100 Pak. Yang efektifnya berapa? Oh hanya 30 Pak. Nah, gitu. Jadi bukan lagi efektifnya berapa? 100 juga Pak. Emang 100-100-nya diisi? Enggak. Belum tentu diisi semuanya. Seperti itu ya. Oke. Nah, kita cobain di sini nih. Algoritma pemrosesan larik. Kamus, konstanta nmax, 100, tipenya larik. Nah, kita coba untuk mengisi dan juga mengaksesnya. Jadi kita isi dulu lariknya, lalu kita apa namanya tuh? Kita panggil atau kita tampilkan lagi ke programnya. Nah, ini contohnya. Nah, kita coba saja langsung. Ini menggunakan prosedur. Jadi kalau pakai prosedur seperti ini, nah, akan saya contohkan yang simpel saja. Siapkan. Nah, file kosongnya. Saya tidak akan lagi menjelaskan bagaimana bisa sampai seperti ini ya.
Intinya di sini harus save file, save project, lalu siapkan iconnya. Nah, di sini saya buat sebuah aplikasi latihan array. Nah, biasakan harus menggunakan initial state dan final state. Nah, kemarin di UTS itu banyak yang tidak menggunakan ini. Bahkan yang lebih seremnya adalah langsung variabel. Gitu, deklarasi. Nah, ini apa? Ini algoritma atau program? Kan gitu. Ini kan nggak jelas. Gitu. Itu juga otomatis mengurangi nilai ya. Tidak nol, tapi yang mengurangi. Itu aja. Oke, kita masuk dulu ke sini. Oke, kita masuk ke sini. Oke, nah ini pertama kita gunakan dulu use RT. Ah, oke, ini kita dulu agak lama. Nih, pastikan jalan ya. Kita close. Oke. Nah, pertama kita cobain dulu untuk yang sebagai pengubah. Kita buat variabel. Variabelnya adalah A. Dan ini adalah array. Indeks 1 sampai dengan 100 of integer. Ini bagian deklarasi. Ini bagian namanya. Oke. Nah, pertama kita masukkan dulu panjang elemen yang ingin kita masukkan. Kita nggak akan mungkin ngisi 100 sekaligus sekarang ya. Kita tulis dulu right. Masukkan jumlah tarik yang diinginkan. Seperti ini. Untuk menampungnya, kita tentu saja membutuhkan sebuah variabel. Kita buat lagi variabel dengan nama n misalnya. Ini adalah integer. Ini read line. Ini. Nah, untuk mengisinya, nah, seperti ini ya, mengisi n. Lalu yang pertama nih, untuk mengisinya kita asumsikan seperti ini. Right, comment, tarik ke 1 misalnya. Read line. Nah, di sini untuk memasukkannya, kalau variabel biasa kan cukup seperti ini ya. Headline A. Tarik variabelnya, lalu indeksnya. Indeks keberapa? Asumsikan kita akan buat indeks yang pertama kita akan masukkan seperti ini. Lalu berikutnya kita tampilkan. Menampilkan right comment atau ini isi dari elemen tarik ke 1 adalah indeks A, indeks 1. Ini. Dulu aja. Center sekali, line seperti ini. Compile. Error. Oh maaf, ini koma kurang. Ya, ini untuk yang pengulangannya ya. Abaikan ini tidak kita gunakan. Namun narik ke 1. Misalnya kita bikin 19, 159. Enter. Masuk.
Seperti itu. Kalau misalnya kita pengen bikin yang lain, misalnya ini elemen kedua nih. Kita bikin untuk yang satu dan kedua. Di yang kedua. Kan misalnya gini nih. Bikin lagi nih. Right, main. Apa sih namanya tuh? Masukkan indeksnya. Misalnya kita pengen tahu nih indeks yang keberapa yang akan kita tampilkan. Pilihan misalnya. Ini and loop pilihan. Ini indeksnya adalah indeks untuk pilihannya. Ini compile seperti ini diabaikan dulu. 1, 12 misalnya, ini 13. Kita pilih ini, kita mau menampilkan yang mana nih? Yang ke satu atau yang kedua? Nah, ini untuk membuktikan nih, kita kalau misalnya di variabel biasa, saat kita masukkan 13 di sini, saat kita masukkan, kita ingin yang A, misalnya, ya yang munculnya 13. Nah, kalau di sini kita bisa menampilkan variabel A untuk indeks yang keberapapun. Misalnya indeks pertama, itu masuk. Ya, kalau ini yang membedakan antara larik dan juga variabel biasa, seperti itu. Oke, nah ini yang kalau cara biasa. Nah, ini kan akan ribet ya. Kalau misalnya ada 100 apa namanya tuh 100 kotak, berarti kan harus kalau kita isi indeks ke 1, kedua, ketiga sampai 100. Nah, oleh sebab itu, ini kalau misalnya kita pengen memasukkannya tidak berurut ya, kita mau memasukkan indeks ke 100 misalnya di sini, langsung seperti ini indeksnya indeks ke 100. Nah, biasanya kalau untuk larik, kita gunakan yang namanya perulangan. For i sama dengan 1 sampai dengan n, sesuai dengan jumlah hari yang kita inginkan. Bu, begin, n. Bisa seperti ini. Nah, ini ada ini variabel baru. Dia adalah integer juga. Ya, kita masukkan di sini. Ini. And kita tulis. Right. Amen. Tarik ke. Ini adalah i. Ini. Bukan elemen lari ke i. Simpelnya. Line ini adalah a indeks ke i-nya berapa. Ini. Pas menampilkannya kita segera sama gunakan. Nah, kita gunakan for i sama dengan 1 do n do begin n. Di sini write isi elemen tarik ke i sini tuliskan a indeks ke i-nya. Ini salah satu cara untuk mendeklarasikan lariknya seperti ini. Dan kita coba untuk memasukkan, mengisinya, dan juga menampilkannya. Nah, kalau yang tadi kan kita bisa nyari ya. Kita pengen ngeliat indeks yang keberapa nih. Indeks 1 nih, berapa sih isinya? Kita bisa isi seperti itu. Kalau misalnya menggunakan perulangan untuk mengisinya, isikan indeks ke 1. Enter, indeks, isinya 12. Apakah Anda ingin mengisi lagi? Ya, kalau ya, ulangi lagi, masukkan indeks yang ingin tampilkan 2. Itu bisa pakai perulangan, yaitu kreatif kalian lah. Nah, kita compile. Nah, seperti ini. Kita masukkan, misalnya kita pengen masukkan 3 elemen tarik. 1, 1, 2, 3.
belum dilewatkan ya. 1, 2, lalu 3. Kita tulis biar lebih rapi ya. White line seperti ini. Oke. 3, 1, 2, 3. Untuk array. Ini untuk sebagai pengubah. Nah, kalau misalnya kita gunakan dia sebagai tipe data bentukan, ini kita buat lagi nih. Type misalnya adalah tarik integer tadi ya. Contohnya sama dengan array 1 sampai dengan 100 of integer. Kan sama seperti ini ya. Yang pendekatan kita masukkan ke dalam sini. Dimana di sininya kita mengacu kepada tarik integer. Ya. File ya sama. 3, 1, 2, 3. Sama. Nah, kalau kita gunakan sebagai konstanta, bagaimana? Nah, berarti kita buat dulu sebuah konstanta nama nmax tadi ya. Sama dengan 100. Di sini ya adalah nmax seperti ini. Kita compile. Ada inginkan 3, 1, 2, 3. Ya, seperti itu. Oke. Nah, saya mau nanya nih. Saat kita mendeklarasikan array, kita kan sudah pasti memesan berapa kotak atau berapa elemen yang ingin kita masukkan. Dan juga tipenya. Seperti itu ya. Nah, misalnya nih, si panjangnya kita isikan 3. Seperti ini. Berarti kan kita pesan 3 kotak ya. 3 kotak. Oke. Nah, kita compile. Nah, saya mau nanya ke kalian, kalau saya isi 4, enter. Nah, bagaimana nih? Apakah akan masuk 4-4-nya? Akan Tidak, karena dimasukkan 3. Nmax-nya 3 ya. Nmax 3 Pak. Target 3. Tidak, Pak. 4. Jadi hasilnya masih aja 3. Oke, kita lihat ya. Kita masukkan elemen pertamanya adalah 100. Kedua misalnya adalah 125. Yang ketiga adalah 200. Apapun ya ini ya. 325. Nah, yang muncul apakah 100, 125, lalu 300, atau 100, 125, 325, atau 100, 125, 300, 325. Jadi apakah semua elemennya muncul, ya 1, 2, 3, 4, ataukah elemen 1, elemen 2, elemen ketiganya adalah nilai dari elemen keempat, seperti itu, atau elemen 1, 2, dan 3 yang muncul. 1, 2, 3 Pak. 3 ya. 3 doang kali Pak ya. Kita enter ya. Terus, Wow. maaf. Nggak kayak gini nih. Ini ada error. Biasanya gara-gara nggak ke compile. Waduh. 4, 125, enggak ya. 321, 425, lalu 70 lah ya, atau 9. Oh my god. Kenapa jadi loopingnya tidak ini ya? Waduh. Di Dia looping. 79 loopingnya. Dia sampai 79. Harusnya nggak seperti ini. Ini kayaknya ada yang salah di sini. Tapi enggak kok, aman. Harusnya aman. Ya kan ini hanya sampai ke N kan? Ini juga for-nya sampai N. Kok bisa sampai elemennya ke 79? Kan agak lucu ya. Nah, ini udah agak hang. Oke. 4. Coba. Mungkin panjang. Ini error nih. Jadi error di sini adalah harusnya nggak kayak gitu. Kalian bisa cobain nanti di rumah. Gitu ya. Nmax-nya kan 3 nih. Harusnya dia tetap akan munculnya 4.
Ini sudah saya coba ini kok di kelas sebelumnya harus 4. Ini ya karena memang komputernya lagi hang. Nah, kenapa bisa 4? Harusnya munculnya 4. Di sini kita pesan dulu 3. Jadi kita memesan 3 kotak kosong. Nah, kalau ternyata di memori kita masih ada sisa, seperti itu, masih bisa menampung, harusnya dia akan tetap bisa menampung. Yang tadi kalau kita lihat di sini, ini ya, 4, 2, 3, 4. Nah, ini contohnya. Ini bisa sekarang. Kan lucu ya. Ini kan memang komputernya yang hang. Gitu ya. Jadi seperti ini. Karena gini, contohnya kayak gini ya. Apa yang namanya tuh, kayak kita ke restoran, kita hanya memesan 2 meja. Tapi pas kita datang, ternyata 2 meja itu nggak cukup buat menampung kita masuk. Nah, kalau meja yang ketiga masih kosong, kita kan bisa ambil, Pak, itu mejanya kosong ya? Iya, boleh diisi nggak? Boleh. Bisa ngisi kan? Nah, begitu juga dengan array di sini. Kita pesan dulu 3. Jadi kita udah meminta ke dalam memori, tolong dong pesankan 3 kotak kosong. 3 ya. Berarti secara tidak langsung saat program ini berjalan, 3 kotak tersebut udah dipesan sama kita. Jadi apa namanya tuh, itu sudah kosong dan tidak akan dipakai oleh aplikasi lain. Seperti itu. Tapi kalau pas kita melebihi dari kotak yang kita pesan, apakah bisa? Bisa selama kondisi memorinya itu masih mencukupi. Seperti itu ya. Ini kalau masih cukup ya bisa. Gitu. Tapi kalau misalnya enggak ya nggak bisa. Ya, yang akan mengisi sampai ya semampunya memori. Seperti itu. Jadi memang kita pesan dulu tuh ya sama kayak tadi ya, sistemnya restoran. Kita pesan 2, istilahnya 2 meja itu udah pasti milik kita. Ini pun sama. Kita pesan 3 kotak itu udah pasti milik aplikasi ini. Saat kita melebihi dari yang diinginkan, dia akan tetap akan disimpan selama persediaan memorinya itu masih cukup. Seperti itu ya. Ini kan ngaco nih komputernya. Tadi nggak bisa, sekarang bisa. Padahal cuma diuji-uji compile and run. Ini sudah lelah kayaknya laptopnya. Ini mohon kasihanilah laptopnya. Kalau syukur-syukur sih kalau ada yang mau bantu beliin gitu ya. Apple gitu misalnya. Nah, saya menerima sumbangan. Saya menerima sumbangan itu. Ini saya jual gitu. Lumayan kan. Ini contohnya untuk elemen tarik. Seperti itu ya. Nah, berikutnya saya pengen coba lagi kalian. Kalau misalnya saya gini ya, ini kan nmax itu adalah sebuah variabel. Bisa nggak kita gini? Write, masukkan, dan tarik. Seperti ini. Dia baca sebagai readline, nmax. Seperti ini. Berarti kan kita buat variabel ya. Dia bukan sebagai sebuah konstanta, tapi di sini adalah nmax seperti ini. Dia adalah integer. Nah, bisa nggak? Ini kita hilangkan. Nah, atau enggak? Jadi kan kalau ini di sini mah kita udah pesen dulu nih di awal, pas programnya belum di compile, kita run, kita udah pesan 3 kotak. Nah, kalau sekarang mah kita datang dulu, kasalnya gitu ya, kita datang langsung kita Pak, saya butuh 2 meja dong yang kosong, kayak gitu contohnya. Nah, ini bisa nggak? Itu tuh Pak jadinya nmax ditentuin sama kita atau gimana Pak? Ya, nmax ditentuin sama kita. Jadi ya ini juga kan sama ditentuin sama kita ya, cuman bedanya kalau di sini ditentukan di awal sebelum programnya berjalan, kalau di sini ditentukan setelah programnya berjalan. Contoh gampangnya adalah kalau misalnya kita ke restoran, kita booking dulu lah gitu. Kita booking 2 meja, nah itu kan berarti kita gunakan ini. Nah, kalau yang di program utama, kita nggak booking. Kita datang langsung minta 2 gitu. Misalnya, minta 2 meja ada nggak? Nah, ini bisa nggak kalau kata kalian? Menurut logikanya aja. Dari mulai penjelasan yang saya jelaskan tadi, dari mulai tadi kasus-kasus yang tadi, kira-kira bisa nggak kalau seperti ini? Mungkin kalau restorannya nggak penuh bisa, Pak. Kembali ke restoran. Itu kasusnya seperti ini. Saya coba compile ya. Bisa. Nah, error. Dia akan error.
Ya, identifier not found and make. Kenapa seperti ini errornya? Karena ingat pendefinisian array tadi. Saat kita mendefinisikan array, kita harus memesan loh, harus memesan. Jadi kita harus pastikan dulu bahwa ada loh, ada kotak kosong yang bisa kita isi. Oh iya. Seperti itu. Dan juga kita tentukan integernya atau tipe datanya. Kan begitu ya. Dari penjelasan yang tadi ya, saat kita mendefinisikan sebuah array, kita sudah harus memesan tempat dulu, ya, panjang elemen arraynya berapa, dan juga kita definisikan tipe data dari arraynya. Sehingga kalau untuk ini tidak akan bisa. Itu ya. Harus mendefinisikan panjang dulu, mau baik sebagai konstanta ataupun kita isikan di sini 100. Itu sama saja sepertinya. Oke, untuk array cukup sampai di sini sebenarnya materinya. Oh ini. Ada lagi normal. Oke. Ya, normal. Oke. Untuk array cukup sampai sini sebenarnya. Karena kan sini rubah menjadi sebagai sebuah prosedur. Dan ini bisa kalian cobain. Nah, kalau dipraktekin lagi bisa lebih lama lagi nih. Ini udah mau 5:30. Kita cobain nanti kalian cobain di rumah. Jadikan dia sebagai sebuah prosedur. Jadi kalau tadi kan yang saya contohkan di sini. Nah, sini kan dia langsung di program utamanya ya. Mengisinya di program utama. Menampilkan di program. Nah, ini coba kalian coba buat menjadi sebuah prosedur. Jadi di sini lariknya dia sebagai di dalam sini. Lalu di-outputkan. Seperti itu. Kalian cobain. Harus. Nah, ini pasti akan ada seperti itu. Oke. Ini untuk cetaknya tadi sama ini akan prosedur. Nah, berikutnya dan terakhir adalah larik bertipe struktur. Nah, ini kita sudah pernah membahas tentang tipe data record di pertemuan tipe data dan variabel dan tipe data gitu ya. Nah, di situ ada yang namanya tipe data record, di mana tipe data ini di sini dia berisi record. Jadi kalau misalnya kita tipe data biasa, kita hanya berisi satu nilai ya. Satu nilai, satu kotak. Nah, kalau record kan di sini nih, dia sebenarnya, nah kalau misalnya array kayak gini ya, contohnya. Array, dia kotaknya kayak gini nih. Kotak, seperti ini. Kalau record, misalnya A-nya sebagai record, dia kotak-kotak satu, tapi ke bawah gitu. Contohnya kayak gini lah. Jadi kalau array, lurus. Kalau misalnya record, ya ke bawah. Jadi kan record pertama, record kedua, record ketiga. Itu. Jadi setiap barisnya ada record seperti ini. Nah, kalau array of record, berarti kan si A-nya di sini, dia punya ke samping, dan juga ke bawah. Karena setiap indeks pertama, dia punya 4 record atau di sini. Berarti indeks yang kedua, dia punya juga 4 record. Nah, ini seperti ini. Pendeklarasiannya sama aja seperti pendeklarasian record, gitu ya, variabel bertipe record. Jadi sudah akan saya jelaskan karena sudah ada dan sudah pernah sounding di pertemuan tentang tipe data dan variabel dan tipe data. Nah, di sini perbedaannya adalah perbedaannya array of record. Jadi yang awalnya record, ini record nih, ini record yang ini. Nah, kita buat array of record seperti ini intinya pendefinisiannya. Nah, di sini saat kita tipe mahasiswa, biasanya pas di sininya mahasiswa, tab mahasiswa di sini nih, dia adalah hanya mahasiswa ya. Nah, kalau di sini ada array-nya di sini nih perbedaannya. Ada penambahan array. Array of mahasiswa. Ini kan tipe data sebenarnya. Tipe data record. Jadi ada tipe data integer, tipe data string, ada yang disebut tipe data record, di mana tipe data ini akan berisi beberapa nilai. Punya NIM, punya nama mahasiswa, punya IPK, dan lain sebagainya, contohnya di sini. Nah, kalau array of record, ya kayak gini jadinya nih. Jadi indeks pertama dia punya record NIM, punya nama mahasiswa, punya IPK. Indeks kedua dia punya NIM, punya nama mahasiswa, punya IPK. Nah, saat kita mengacu elemennya, sama saja, nggak beda jauh dengan record, bedanya hanya menambahkan indeks. Seperti ini. Nah, biasanya kalau di record ini, kan mahasiswa, ini ya, dot NIM, misalnya seperti itu. Berarti pendefinisinya adalah variabelnya, di sini variabel, lalu di sini adalah recordnya.
Nah, kalau di array of record, mahasiswa, MHS ya, maaf. MHS, indeks keberapa, dot name. Nah, berarti di sini pendefinisiannya adalah ini nama variabel, ini indeksnya, ini recordnya. Hanya seperti itu saja perbedaannya. Itu ya. Ini juga nanti kalian cobain lagi. Yang tadi misalnya kita pengen bikin menyimpan data mahasiswa. Kita masukkan 3 mahasiswa yang kita masukkan. Nanti kan mahasiswa indeks pertama dot name apa isinya. Mahasiswa indeks ketiga dot nama apa isinya. Itu bisa kalian cobain di rumah. Harus. Nanti akan ada juga. Seperti itu. Oke. Nah, ini adalah tugas mandiri yang harus kalian kerjakan. Ini harus dikerjakan oleh kalian masing-masing. Yang mau kerja kelompok juga silahkan. Nah, di situ kalau kalian lihat di section 9, di situ tuh ada apa namanya tuh segmen ya. Ada aktivitas untuk mengirimkan sebuah file. Nah, file itu ya ini tugas mandirinya. Ini kalian print screen karena tidak akan ada di slide yang ada di LMS. Seperti itu. Batas pengumpulannya 1 minggu dari sekarang. 1 minggu depan harus sudah ada. Ini yang akan dijadikan sebagai absensi di pertemuan ke-9. Gitu ya. Nah, di sini contohnya kita akan membuat sebuah elemen larik untuk memasukkan sejumlah nilai mahasiswa. Kemudian tampilkan nilai terkecil, nilai tertinggi, dan nilai rata-ratanya. Contohnya kita masukkan 3 nilai. Kita 66, 77, 100. Pas kita enter, dia akan mencari nilai terkecil dari arraynya berapa, nilai tertinggi dari arraynya berapa, lalu nilai rata-rata dari arraynya. Ini harus menggunakan array, gitu ya. Oke, kalian tanyakan untuk materinya sampai saat ini. Karena kalau udah ini udah beres, kasih itu beres. Akhirnya Pak beres juga, ya Allah. Nah, Pak mau izin yang tadi apa? Pascal yang tadi Pak. Yang pas lari. yang tadi mau di print screen ya Ya, kan. Pak. Nah, saya lupa di mana. Di close nggak ya? Nah, nih. Bisa gedein ya. Ya bisa di print screen. Oke, kita lihat sini. Oke. Kelihatan lah ya bawahnya mah ya. Bawah cuma read key doang kan ya. Nah. Udah Pak. Jangan lupa ya bawahnya ada read key dan end dari programnya ya. Oke. Yes ya. Ini untuk arraynya. Bawahnya ya ini read key dan end. Nggak perlu ya. Ini memang udah tahu lah kalian. Oke. Seperti itu. Nah, ini tugasnya harus didefinisikan. Saya sih berharapnya menggunakan prosedur ya. Jadi biar kelihatan gitu. Pas prosedur mencari nilai tertinggi bagaimana, prosedur mencari nilai terendah bagaimana, seperti itu. Oke. Nanti akan dibahas minggu depan juga kira-kiranya supaya biar lebih paham. Cuma kan saya ingin kalian juga harus belajar ini menggunakan prosedur karena materinya sudah ada sebenarnya. Kan prosedurnya udah tinggal diubah-ubah ya seperti ini kan gitu. Oke. Tugasnya. Udah, kalian tanyakan untuk tugas ataupun untuk materi kali ini. Nggak ada. Anggap nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada, nah, kita akan bahas mengenai tugas kelompok lagi nanti di untuk UAS. Karena UASnya ini bukan lagi seperti kemarin, tapi kita akan melakukan tugas besar untuk setiap kelompoknya. Nah, di sini kalau kalian lihat ada di section UAS ya. Nah, ini banyak section yang masih belum diisi. Nah, ada section UAS di sini. Untuk section yang terakhir. Ntar ya, loading lama. Masih muter. Taruh. Oke. Nah, di sini. Ya. Hilang. Nah, ini. Di sini saya minta kalian mendaftarkan kelompoknya. Tiap kelas. Di sini minimal 3 orang, maksimal 5 orang.
Karena jumlah kalian tuh yang aktif ada 53 gitu ya. Tadi kan saya bilang 52 yang mengumpulkan UTS tapi satu orang kan sakit. Nah, di sini kalau kalian lihat dibuka saja. Ini belum ada yang bikin grup ternyata. Tinggal create new group di sini. Loading. Create new group. Loading lagi. Nah nih, grup time-nya di sini kalian isi. Masih loading juga. Nah, kelas kalian berarti kan IF 7. Lalu temanya apa yang mau kalian buat aplikasinya? Misalnya saya mau membuat perpustakaan, berarti kan IF 7 perpustakaan seperti ini. Mau bikin rumah sakit Pak, berarti IF 7 rumah sakit. Ini untuk dari kelompoknya. Jadi kelas, lalu temanya apa? Seperti itu ya. Nah, di sini buat ini bersama bikin apa sih kalian tuh? Nah, di sini kalian akan membuat sebuah aplikasi. Tentu saja menggunakan menu ya, pasti akan ada menu. Jadi nanti kan misalnya gini, rumah sakit contohnya. Misalnya saya mau bikin rumah sakit itu untuk rawat inap misalnya. Nah, pertama masukkan pasiennya. Yang kedua pilih kamar misalnya. Yang ketiga biaya pengobatannya misalnya. Yang keempat kwitansi. Menu-menu seperti itu. Nanti ya kalian eksplorasi gimana kalian gitu ya. Karena kan ini ada array disebut ya, ada array. Nanti juga kita akan belajar yang namanya file gitu ya. Dimana si nilai-nilainya yang sudah kalian simpan itu akan selalu tersimpan. Kalau array berarti kalau selama aplikasinya belum di close itu akan terus tersimpan. Kalau file itu nilai-nilainya akan terus tersimpan walaupun aplikasinya di close. Nanti akan diajarkan seperti itu. Jadi bikin lo aplikasi, bikin menu dan segala macam-macamnya mengenai tema dari tugas besar yang kalian sebutkan di sini. Nah, nantinya di UAS itu kalian akan melakukan presentasi dari aplikasi yang sudah dibuat. Yang kalian buat presentasikan dan jangan lupa juga buat laporan. Ya, laporan seperti apa nanti akan saya sounding lagi setelah kelompoknya jadi seperti itu. Nah, mungkin saya nggak tahu nih, kalian punya grup internal nggak? Maksudnya saya grup internal itu grup kelas gitu ya. Jadi saya sih berharapnya jangan ada tema yang sama ya, gitu ya. Jadi kalau yang satu udah ada rumah sakit, satu jangan lagi rumah sakit, perpustakaan lah gitu, atau rental mobil lah, kan banyak ya tema-tema yang bisa kalian ambil, yang cukup, yang tidak perlu ribet, cukup yang simpel aja gitu ya. Laundry gitu misalnya, jadi bebas. Tapi usahakan jangan ada satu tema dengan dua kelompok gitu. Ini karena ada lima apa namanya tuh, ada kemungkinan kalian akan membentuk 10 atau 11 kelompok. Karena kan ada 53 kan berarti kalau misalnya mau 5 orang, berarti kan yang satu 3 orang. Nah, kalau misalnya mau ada yang 4 gitu ya, satu orang, intinya spesies 11 kelompok yang akan terbentuk. Seperti itu ya. Oke, ini untuk UAS-nya. Tugas besar. Seperti itu. Dan jangan lupa juga ingat oke, di sini untuk absensi ada di sini nih. Loading, masih loading gitu ya. Nah, kumpulkan tugas mandirinya di banget. Nah, nih. Nah, di sini. Kalau WF7 berarti sampai hari Kamis tanggal 24 Desember. Ini pasti kelihatan ya kalau yang telat gitu kan, karena nanti sistemnya ya sama kayak UTS gitu, kan ada muncul seperti ini gitu. Kapan dia mengumpulkan? Kalau tepat waktu berapa waktu yang diperlukan kan gitu. Nanti akan ada. Itu anaknya sistem ya, jadi tidak bisa Pak saya mengumpulkan jam 7 Pak. Enggak, di sini kamu mengumpulkannya jam berapa gitu. Oke. Jadi ini dibuka sampai tanggal 24. Dan akan terbuka jika kalian sudah mengakses slide materinya. Jadi pastikan ini tercentang. Dan juga tugas mandirinya kalian kumpulkan. Ini tugas mandiri harus dikumpulkan sebagai bukti absensi untuk
pertemuan ke-9. Jadi saya pengen lihat kalian ngerti nggak sih materi yang disampaikan. Nanti di sini kumpulkan. Oke? Itu ya. Pak, maaf Pak, Ya. mau tanya Pak. Itu Pak yang tadi yang telat kan saya waktu misalnya saya kan waktu Indonesia Tengah ya Pak. Jadi yang diikutin waktu dari si server LMS-nya apa waktu saya Pak? Ini kan saya jelaskan WIB ya. Oh, Nah, berarti waktu mana nih? Indonesia bagian barat. Berarti kan kalau tengah itu kalau nggak salah berarti kalau pukul 16 berarti di tengah itu pukul 17 ya? iya Pak. Ya, seperti itu. Ini kita ngikutin waktu dari Indonesia bagian barat. Oh, Gitu ya. siap. Ya kalau misalnya kamu ini pukul 16 berarti kan di kamu pukul 17 ya kalau di WIB. Iya Pak. Itu aja. Nah, saya jelaskan di sini WIB. Karena saya khawatir ada yang di pelosok gitu ya, ada yang di timur, yang tengah, dan ternyata benar ada yang tengah. Nah, saya perjelas dengan kata-kata WIB. Iya Nah, Pak. ini Siap. ngambilnya ke server. Waktunya ngambil ke server gitu. Iya Pak, siap Pak. Terima kasih banyak Oke. Pak. Oke, siap. Sama-sama. Lagi yang tanyakan? Januari jadi masuk secara offline gak Pak? Semua berharap seperti itu ya. Supaya biar offline, cuman kita nggak tahu nih vaksinnya apakah sudah ada atau belum. Karena kemarin, saya jujur aja di salah satu universitas di Cimahi, karena kan saya di Cimahi nih, itu kemarin udah melaksanakan tatap muka langsung. Dan ternyata COVID, ada yang terkena mahasiswanya. Jadi yang asalnya cuma dosen doang yang masuk, pas dimasukkan mahasiswa, boleh masuk tatap muka, langsung ada lagi COVID. Nah, akhirnya libur lagi. Jadi baru sekali masuk langsung libur, karena ya ada yang COVID gitu. Jadi kita masih khawatir kalau misalnya belum tervaksin, khawatirnya akan penyebarannya makin banyak lagi. Jadi kemungkinan, menurut saya kayaknya semester ini juga kita akan tetap online, kemungkinan lah ya. Saya bukan berarti kemungkinan Januari offline itu kecil, karena dulu pernah berpikir Januari akan offline karena Desember itu vaksin sudah ada dan juga sudah mulai divaksin lah kaliannya gitu. Tapi kan ternyata sampai sekarang pun masih belum jelas ya vaksinnya gitu. Walaupun nyebutnya udah datang, tapi nggak tahu nih kapan dilakukan proses vaksinasinya. Jadi saya tidak bisa meyakinkan bahwa Januari akan offline tetap muka. Kita tunggu saja informasinya dari Unicom ataupun mungkin dari kementerian ya. Kalau kita kan dari Kemenristek ya atau Kemendikbud ya kalau nggak salah sekarang tuh. Dari Kementerian Pendidikan bagaimana apakah akan tetap muka Januari ini atau diundur lagi. Nah kan dulu awalnya Juli akan tetap muka, tapi ternyata diundur sampai Januari. Nah Januari nggak tahu nih apakah akan diundur lagi atau kita akan tetap muka. Kita berdoa saja yang terbaik, mudah-mudahan Amin. apapun yang terbaik ya maksud ini, mau kita tetap muka ataupun online ya kita tetap harus menghargai keputusan mereka juga, karena kan mereka juga mengambil keputusan tidak sembarangan, pasti dipikirkan sebaik-baiknya, seperti itu. Oke, ada lagi tanyakan? Nah, kalau nggak ada, sebenarnya saya ingin membahas UTS sebenarnya, tapi kan ini ada teman kalian yang belum UTS ya, jadi saya tidak bisa memberikan jawabannya. Jawaban nanti akan saya berikan, nanti akan ada sebuah aktivitas khusus di sini nih, di bawah UTS, itu untuk kunci jawaban, seperti itu. Dan untuk UTS pun tidak akan saya adakan perbaikan, karena menurut saya yang nilai yang paling kecil pun masih ada harapan untuk mendapatkan nilai baik. Nah, baik di sini bukan berarti A ya. B dan C juga baik gitu. Maksudnya baik di sini Cukup. baik bisa lulus lah gitu. Baik bisa lulus gitu. Cuman ya kalau misalnya mau jadi B atau A ya harus lebih maksimal lagi usahanya. Seperti itu. Oke? Ada lagi tanyakan untuk materi ini ataupun untuk tugasnya nanti. Nah untuk UTS ya ini cukup baik kok kalian gitu. Dibandingkan kelas-kelas yang lain ini cukup baik. Untuk kelompok dipilihin sama Bapak apa kita sendiri, Pak? Sendirilah, kalau misalnya kalau kalian dipilih sama saya pasti berdasarkan absensi. Simpel. Kenapa harus saya juga yang ngurusin yang kayak ginian itu? Enggak kan. Kalian lah. Udah gede kan. Jadi makanya saya bilang kalian pasti punya grup internal.
Grup internal itu adalah grup kelas masing-masing ya, entah grup WA, entah grup Facebook, entah grup Telegram, entah grup Line gitu ya. Karena dulu pun saya waktu kuliah itu pasti punya grup internal gitu. Gimana di situ bisa ngomongin dosen sepuasnya gitu kan. Itu aja. Tegar Pak tiap hari Pak. Iya, pasti saya udah yakin nih Tegar nih pasti nih. Ya ampun, salah terus. Oke. Stop dulu ya. Oke. Mungkin untuk materi seperti ini saja gitu ya. Kalau misalnya tidak lagi ditanyakan ya sudah cukup berakhir. Tapi nanti untuk Mia jangan keluar ya. Sama Ya, Pak. Tegar, sama Tegar Pak. Pengurangan nilai. Oh iya, oh benar ya. Saya baru ingat. Tegar ya, lain-lainnya ya. Oke. Oke, terima kasih untuk yang mengingatkan ya. Oh my god. Oh, gue lagi yang ngomong. Ya, Tegar ya. Oke. Siap, kalau nggak ada yang tanyakan, akan saya akhiri pertemuan kali ini. Karena saya berhentikan rekamannya supaya biar pas kalian akses. Oke. Oke. Kalau tidak ada yang tanyakan, saya akan akhiri pertemuan kali ini. Terima kasih atas kehadirannya. Kalian bisa langsung leave karena saya ada yang dibicarakan dengan Mia Aisyah Farida. Seperti itu ya. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyampaian materinya. Saya akhiri pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.